Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, itu artinya datang, tunduk, dan melepaskan segala sesuatu. Itu artinya datang dan tidak memiliki apa-apa yang lain, tetapi hanya Dialah yang menguasai seluruh ruang batin kita. Bapak Ibu, bagaimana itu dapat terjadi? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang ingin menjadi muridku, dia harus melepaskan segala sesuatu daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita rindu untuk sungguh-sungguh hanya Tuhan yang menjadi keinginan di dalam hidup kita, maka kita harus rela untuk melepaskan semua kesenangan-kesenangan pribadi kita. Semua kesenangan. Kalau kita berkumpul di sini, di Zoom ini, di dalam satu komunitas, itu sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya untuk menyembah Dia, Sang Bapa Allah yang agung itu, yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, ketika kita memiliki keinginan yang sama untuk berkumpul dalam Zoom ini, saudara harus fokus pada Dia, Bapa di dalam kerajaan surga, yang melalui anaknya Yesus Kristus menyatakan diri di dalam dan melalui pengorbanan darahnya bagi kita, bagi saya dan saudara. Untuk itu ketika kita bersama dalam komunitas ini, kita harusnya menjadi satu komunitas yang benar-benar spesial, khusus di hadapan Tuhan. Dikuduskan artinya dipisahkan dan dikhususkan untuk maksud tertentu. Saudara, ketika Allah memanggil kita untuk hidup kudus, maka itu artinya saya dan saudara dipisahkan. Ketika kita bergabung dalam komunitas Zoom ini, satu saja agendanya. Saudara dan saya dipisahkan. Dipisahkan dari semua yang duniawi. Semua mengenai persahabatan. Semua dengan keserupaan. Semua gaya-gaya irama, suka-suka sendiri. Kita dipisahkan daripadanya dan kembali diletakkan hanya pada satu dasar, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Bapa di dalam kerajaan surga. Kita harus sungguh-sungguh dipisahkan dan menjadi sesuatu umat, satu jemaat yang dikhususkan bagi Tuhan. God's royal family, ya, family of kingdoms, keluarga kerajaan. Ya, saudara, ketika kita bergabung di sini, saudara, bukan untuk angkat diri, bukan untuk mau tebar pesona, bukan untuk mau menjadi orang yang kontroversial, bukan supaya kita mendapat perhatian, tetapi memang dari kerendahan hati kita masing-masing, kita seharusnya mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan, pesta perkawinan anak domba, yaitu kerajaan Bapa yang kekal itu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Ya, jangan sampai kita menghadap tahta pengadilan Kristus dalam keadaan yang, saudara, belum beres, belum tuntas, saudara. Karena kesempatan ini itu sangatlah sempit. Ya, ketika Yesus berkata, "Aku segera datang," 2000 lebih tahun yang lalu, itu artinya bukan secara waktu yang sempit, tetapi artinya secara kesempatan. Saudara dan saya selalu saja tidak mudah memiliki kesempatan untuk sungguh-sungguh hanya memiliki keinginan menyenangkan hati Tuhan dalam batin saya dan saudara. Ketika Yesus berkata, "Aku datang segera," 2000 lebih tahun yang lalu, bukan berarti waktu 2000 tahun itu singkat, tetapi berkata mengenai satu kairos, berkata mengenai ada satu kesempatan, momentum yang sungguh-sungguh tidaklah banyak, ketika bagaimana kita ini hanya memiliki keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus semakin fokus, semakin mengerucut untuk menjadikan Tuhan dan kerajaan satu-satunya tujuan.
Mestinya tak lagi kuingini apapun juga. Mestinya tak lagi kuingini apapun juga. Di dalam hidup ini, doa-doa kita saudara, doa-doa kita harus terus mengerucut ke hal tersebut. Masalah-masalah yang kita hadapi, kita doakan dan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kita berusaha untuk menyelesaikan dengan seluruh tanggung jawab, dengan mengerahkan semua usaha yang kita bisa lakukan. Artinya kita memenuhi bagian kita, saudara. Tetapi di luar itu, ya, the rest, ya, kita serahkan kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa tahu apa yang kita perlu. Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Makanya dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara dan saya, Bapa tahu apa yang saudara dan saya perlukan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi berserah saja. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan ragu. Selama kita sudah memenuhi bagian saya dan saudara, yaitu mencari tempat kudusnya Tuhan, tidak ada sesuatu yang membuat kita akan kacau, susah, bimbang, dan gelisah. Atau apapun lain sebagainya, saudara. Tidak ada satupun di dunia ini yang akan membuat saya dan saudara goncang. Karena apa? Ketika saudara datang kepada Tuhan, harta yang terbesar itu adalah Tuhan itu sendiri. We have to transform. Kita harus berubah. Berubah setiap hari. Kalau saudara lihat kemeja yang saudara pakai, ya brand atau logo atau tagline yang ada di situ adalah Be Transformed, saudara. Hurufnya besar, sangat fokus, artinya pembaharuan tanpa batas, artinya pembaharuan total, artinya pembaharuan sampai mati. Kita harus berubah, kita harus tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Tak kuingin lagi apapun di dunia ini. Kita harus benar-benar hidup dipisahkan dari dunia. Kita harus memiliki benar-benar standpoint, positioning yang jelas, titik berdiri yang jelas sebagai royal family, sebagai kingdoms family, sebagai warga kerajaan. Nah, saudara, sekarang kita harus benar-benar mencapai semaksimal mungkin apa yang Allah kehendaki yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Hari ini kita mau menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kita harus nekat, senekat-nekatnya, seperti saudara mempertaruhkan apapun yang besar yang lain, ini lebih besar daripada itu. Mungkin kita akan dianggap kurang waras, saudara, berlebihan, ekstrim, fanatik, yang orang bisa menyerang kita, tetapi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak boleh menjadi masalah sama sekali. Tidak boleh. Kita harus berjalan terus ke depan. Ya. Kalau saudara dulu kita bilang atau memahami kata menoleh ke belakang, berarti kita kembali lagi ke dalam kesibukan dunia, atau tidak melayani, atau tidak ke gereja, itu namanya menoleh ke belakang. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan menoleh ke belakang, seperti yang dicatat dalam Lukas 17 ayat 31, 32, 33 adalah ketika kita masih apa, saudara? Menyediakan hati kita ini untuk kesenangan-kesenangan diri kita sendiri. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Worship God means you left everything behind. Engkau tinggalkan segala sesuatu di belakang. Never look back. Jangan pernah lihat ke belakang. Tatap ke depan. Dan berlarilah meraihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun bentuk kesenangan itu, apapun saudara, walaupun kesenangan tersebut tidak melanggar moral umum begitu ya, tidak menyakiti orang lain, tetapi sesuatu itu tidak membuat kita efektif bagi Tuhan, tidak membuat kita menjadi kesenangan Tuhan. Jadi masih ada distorsi-distorsi yang membuat kita tidak fokus 100% kepada Tuhan. Tentu masing-masing kita memiliki tuntutan dari Tuhan yang berbeda.
Karena kita dipanggil dengan panggilan yang unik, saudara ya. Kita diciptakan dengan satu keunikan. Namun, saudara harus paham ini malam hari ini. Ada standar kesucian Bapa, ada standar kekudusan Bapa, ada standar yang Bapa tentukan sama bagi semua orang percaya, yaitu serupa dengan putra tunggalnya, serupa dengan Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, Yesus. We have to declare. Saudara dan saya harus nekat sungguh-sungguh berkata begitu. Ku mau sepertimu, Yesus. Ada standar Bapa untuk menjadi sama serupa dengan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita menunda hal-hal seperti ini, itu berarti penolakan, itu berarti pembangkangan, saudara. Itu berarti pemberontakan kepada Tuhan. Karena penundaan bisa mengakibatkan kita tidak punya kesempatan lagi, atau kita tidak mampu lagi melepaskan semua keinginan-keinginan ini yang disebut kodrat dosa dalam jiwa kita. Kuasa jahat pasti terus mengintip, saudara, mencoba untuk menahan dengan tipu muslihatnya. Kita menunda menyelesaikan hal-hal ini, itu berarti pemberontakan, dan bisa jadi kita tidak punya kesempatan lagi. Banyak tawaran kenyamanan kan, fasilitas akan disodorkan kepada saudara dan saya. Namun jangan pernah terperangkap dengan tipu daya itu. Beranilah untuk menolak demi keselamatan kekal, demi Yesus Tuhanmu. Katakan, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Mari angkat pujian itu, Ibu Nur, bagi kita semua, ya. Mulai dari refnya saya. Katakan, ku mau sepertimu, Yesus. Haleluya. Mau sepertimu, Yesus. Oh, rata kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus. Mau sepertimu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, Memuliakan nama-Mu. Mari semuanya, mari bersuara, katakan, aku mau. Malam hari ini kembali di hadapan Tuhan Yesus. Kembali ikrarkan kerinduan hatimu. Kerinduan hatimu sekali lagi, Tuhan Yesus. Disempurnakan dalam segenap jalan kami.
Amin. 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 Dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku Jesus. Jesus.